Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu, dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kedua bacaan ini mengingatkan kita betapa tidak mudahnya menjadi seorang murid atau pengikut Kristus. Ada banyak hal yang terjadi, yaitu entah itu tuduhan atau juga pikiran-pikiran serta pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menguji iman kita, menguji kesabaran kita, dan apakah kita mau untuk juga memberikan jawaban atau tidak. Tetapi satu yang pasti, kalau kita misalnya ditanya, kalau menjadi Katolik itu kok sulit, contoh dalam persiapan perkawinannya, itu kemarin ada yang sharing, misalnya dulu waktu mau menikah itu sulit ketika mau masuk Katolik. Ya saya katakan memang bukan soal prosedurnya, tetapi aturan ini dibuat sedemikian rupa demi ya kalian yang akan menikah contohnya. Bukan untuk pastornya, bukan untuk gereja, tetapi untuk kalian yang akan melangsungkan perkawinan. Karena segala sesuatu yang menjalani akan terlihat baik atau tidak nanti kalian dan sebagainya. Sama ketika orang menjalani proses katekumen untuk menjadi Katolik yang akan menerima baptisan. Kenapa harus tahun? Tidak, misalnya rekoleksi singkat saya 3 hari lalu dibaptis. Kalau hanya soal membaptisnya gampang, tetapi setelah dibaptis siapa yang bisa menjamin bahwa orang itu mengetahui, memahami, dan bisa mempertanggungjawabkan serta melaksanakan iman Katolik itu dengan baik. Yang dari kecil dibaptis, dibimbing orang tua yang luar biasa sangat baik, guru-guru agama di sekolah atau di rumah, di lingkungan, di gereja baik saja, itu jaminannya tidak bisa selalu mudah. Artinya tidak selalu menjamin bahwa anak itu lalu menjadi sangat baik atau sangat berkualitas ketika sudah dewasa sebagai orang Katolik. Maka kita pun berbahagia hari ini karena Yesus sejatinya sudah memberitahu pada kita konsekuensi menjadi murid Yesus, yaitu kita akan mengalami banyak tubrukan, banyak tantangan dan godaan yang tidak mudah, bahkan dari
entah itu sahabat kita, keluarga kita sendiri, teman-teman kita, atau umat yang lain, dan sebagainya. Tetapi jangan berkecil hati, karena Yesus menghibur kita di bagian sabda terakhir, berbahagialah, bahwa sebelum kita mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Artinya apa? Tidak semua orang berkesempatan untuk datang di mana di tempat Yesus pernah berkarya secara nyata atau Yesus pernah hidup, yaitu di tanah suci. Tetapi rupa-rupanya jauh sebelum itu, Kristus pun justru yang lebih dahulu datang kepada kita saat ini di sini, yaitu melalui iman yang kita hidupi saat ini. Maka entah bisa ke sana atau tidak perlu dipikirkan terlalu pusing, tetapi yang terpenting adalah pikirkan bagaimana saya menjadi orang Katolik itu benar-benar sungguh-sungguh menjalankan apa yang Yesus teladankan, yaitu memiliki kasih yang hidup dan juga keteladanan untuk menunjukkan siapa diri kita, sehingga tak ayal bahwa Gereja Katolik secara umum sangat disegani dan berkarisma, dan bahkan nanti tidak lama lagi pimpinan tertinggi kita, Paus Fransiskus, juga akan mengunjungi kita dalam kesempatan lawatan untuk Indonesia, baik sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik sekaligus sebagai seorang pemimpin negara Vatikan. Artinya kita harus bangga bahwa tidak hanya sekedar rohani, tetapi juga yang sifatnya kenegaraan. Gereja memiliki unsur-unsur dalam kerjasama untuk hidup berdampingan dengan agama atau keyakinan, serta bangsa-bangsa lain yang mengupayakan perdamaian dan juga kemaslahatan untuk keadilan, kesejahteraan, dan cinta kasih untuk semuanya. Dan mari kita bangga menjadi Katolik, dan kita siapkan hati untuk terus berdoa dan mohon belas kasih Allah untuk menjadi pribadi yang sungguh diberkati. Tuhan menyertai kita sekalian.